Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Ini pertemuan yang kedua dari manajemen zakat, infak, dan sedekah. Kita akan mempelajari tentang sejarah zakat, yaitu zakat pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan buat kita semua. Oke. Nah, pertama kita akan membahas tentang zakat pada masa Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, perintah zakat itu turun bersama surat-surat Makkiyah atau surat-surat ayat-ayat Makkiyah gitu. Jadi yang Al-Quran yang diturunkan di Mekah, namun pelaksanaannya secara efektif dan komprehensif baru dilakukan 18 bulan atau tahun kedua setelah Hijriyah, atau pada saat atau zakat itu diimplementasikannya pada saat Rasulullah setelah hijrah di Madinah. Kalau ada yang menanyakan kenapa kok nggak langsung diimplementasikan pada saat kondisi di Mekah, ini kita harus melihat sejarah. Pada saat kondisi di Mekah, kalau kalian baca tentang kisah Rasulullah, itu fase Mekah itu merupakan fase yang luar biasa berat bagi Rasulullah. Kenapa seperti itu? Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat sampai pada titik dikucilkan itu di embargo, di mana Rasulullah dan para sahabat tidak mendapatkan makanan dari kaum Quraisy, maksudnya ya di embargo gitu, jadi tidak boleh menjual atau membeli makanan dari Rasulullah SAW. Selain daripada itu juga beliau dihinakan, dicaci maki, disiksa pada masa periode Mekah, termasuk para sahabatnya banyak yang ditangkap, kemudian yang disiksa oleh penguasa-penguasa pada saat itu, seperti pada saat itu ada Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian ada Abu Sufyan gitu. Jadi petinggi-petinggi Quraisy itu memang melakukan, selain dari sisi ekonomi ya, penyiksaan, kemudian embargoan ekonomi dan sebagainya. Kondisi seperti itu menyebabkan apa? Menyebabkan Rasulullah dan para sahabat mengalami kesulitan secara ekonomi. Sementara zakat itu sendiri kan hanya dibebankan kepada orang yang mampu, yang itu bisa menjalankannya. Sementara kondisi di Mekah pada saat itu Rasulullah dan para sahabat dalam kondisi yang memang kekurangan secara ekonomi. Berbeda kondisinya ketika beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah kondisinya jauh lebih baik karena banyak pemuka-pemuka Madinah itu terbuka, jadi menerima Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian para sahabat sudah mulai membangun perekonomian gitu, Rasulullah dan para sahabat membangun perekonomian mereka sehingga kondisinya menjadi lebih baik. Nah, pada tahun kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kaum muslim menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. Nah, ini jadi penurunan kewajiban berzakat itu bertahap gitu, nggak pada waktu yang sama. Jadi misalkan zakat apa yang duluan? Ya, zakat yang duluan adalah zakat fitrah dulu, dan ini diwajibkan dibayarkan pada saat bulan Ramadan, yang kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan zakat mal pada tahun ke-9 Hijriyah. Ini kenapa kok Allah menurunkan sampai pada tahun ke-9 Hijriyah? Jauh banget ya, dari tahun kedua Hijriyah sampai ke tahun 9 Hijriyah. Ini karena apa? Karena kondisinya pada saat tahun ke-9 Hijriyah ini kondisi perekonomian jauh lebih stabil. Nah, sebelum ada kewajiban, perintah wajib, ini lebih bersifat sukarela, yaitu berupa komitmen perorangan tanpa ada aturan atau batasan hukum. Jadi
diturunkannya ayat-ayat Al-Quran tentang zakat, zakat ini masih berupa infak sukarela. Nah, karena pada awal-awal itu ketika diturunkan ayat tentang zakat, itu bukan pewajiban zakatnya itu masih, kalau kata kita mah masih global lah gitu. Kemudian Rasulullah atas apa? Atas Allah atas perintah Allah membuat peraturan zakat. Jadi karena ini masih early gitu, awalan gitu, jadi peraturannya belum ada tentang zakat, jadi langsung dibuatkan oleh Rasulullah atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi sistem pengumpulannya, barangnya. Jadi kalau misalnya aturan dari Allahnya, wahyu Allahnya itu kan globalnya ya, global zakatnya. Tetapi kalau misalnya detailnya dalam artian siapa yang walaupun itu tetap tidak lepas dari aturan syariah Islam sendiri gitu ya, tidak melanggar itu, tapi ada satu sisi yang detail-detail itu disusun atau aturan zakat itu tanpa menafikan atau tetap berpedoman kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah membuat peraturan tentang zakat terkait dengan sistem pengumpulannya, barang yang dikenakan zakat, kemudian tingkat persentase zakat, dan untuk setiap barang yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk implementasi zakat itu sendiri, Rasulullah mengutus para pengumpul zakat ke berbagai daerah. Yang pertama adalah bagaimana sih pengumpulan zakat pada masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan zakat perorangan dengan membentuk panitia. Jadi sebelum beliau mengumpulkan dana zakat, beliau membentuk dulu kepanitia. Kalau kata bahasa kitanya kepanitiaan ya, memilih orang-orang tertentu untuk mengumpulkan zakat dari umat muslim. Ini diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Saidi bahwa Rasulullah menunjuk seseorang atau orang tertentu menjadi. Jadi untuk pengumpulan dana zakatnya ya Rasulullah menunjuk orang-orang yang beliau percayai untuk mengumpulkan dana zakat. Nah, manajemen zakat yang terjadi pada masa Rasulullah ini menurut Kaf, antara lain pemerintahan Rasulullah bertanggung jawab terhadap implementasi zakat. Jadi yang pertama kali menerapkan implementasi zakat ya Rasulullah SAW gitu pada saat itu. Yang dia tanggung jawabnya, yang beliau itu tanggung jawabnya adalah meliputi pengumpulan dan pendistribusiannya dan untuk mengeluarkan instruksi dan regulasi pada saat atau peristiwa yang penting gitu. Nah, dana zakat yang khusus terpisah dari dana penerimaan pemerintah yang lainnya. Karena dana zakat ini didistribusikannya hanya untuk 8 asnaf, maka dari sisi keuangan pemerintahan pada saat itu atau keuangan publiknya, dana zakat itu dipisahkan sendiri akunnya gitu. Jadi akun dana zakat gitu dibandingkan dengan dana pemerintahan lainnya, penerimaan. Nah, sehingga dalam datanya itu tidak ada percampuran dana zakat. Jadi nggak ada yang dicampur antara dana zakat dengan dana yang lainnya. Dan semua dana zakat itu hanya boleh disalurkan hanya untuk 8 asnaf. Nah, pengumpulan dan pendistribusian zakat ini pada masa Rasulullah prinsipnya adalah lokalisasi. Artinya pengumpulan dana zakat yang ada di wilayah tersebut maka akan didistribusikan juga di wilayah yang sama. Contohnya kalau misalnya itu dana zakatnya berasal dari Thaif misalkan, maka itu akan dibagikan untuk masyarakat Thaif juga gitu. Kalau misalnya di Indonesia misalkan atau di Ciawi nih pengumpulan dana zakatnya oleh masyarakat Ciawi, maka dia dikumpulkan dari masyarakat Ciawi kemudian akan didistribusikan lagi untuk masyarakat Ciawi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun
ada juga dana yang sempat dibawa ke pusat gitu. Tetapi tidak terdapat laporan bahwa dana zakat yang berlebih dan ditransfer dari satu wilayah ke wilayah lain pada saat kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi gini, misalkan daerah Taif ini adalah daerah yang memang banyak muzakinya, banyak orang kayanya gitu, banyak orang yang berlebihnya. Kemudian kan itu ada kelebihan zakatnya. Nah, pada masa Rasulullah itu si kelebihan dana zakat itu langsung diberikan ke pusat gitu, ke Rasulullah gitu, dikembalikan ke pusat. Nanti pusat yang akan menentukan dana zakat itu akan diberikan ke daerah mana gitu, seperti itu. Pada masa Rasulullah juga untuk menilai jumlah pembayaran diserahkan kepada muzaki atas persetujuan petugas zakat. Jadi yang menghitung zakatnya, kemudian berapa banyak zakat yang dikenakan dengan tetap persetujuan dari petugas zakatnya. Jadi si muzaki atau para yang wajib zakat itu menghitung sendiri berapa sih zakat yang harus dikeluarkannya gitu, kayak gitu. Jadi menghitung, menentukan apa dengan tentunya panduan dari petugas zakatnya. Tetapi kalaupun si muzaki tadi tidak mampu menghitungnya, maka akan dihitungkan oleh petugas zakatnya. Nah, sebelum ada pengumpulan dana zakat tersebut, biasanya Rasulullah melakukan pengumuman, diinformasikan mengenai pekerjaan pembayaran zakat dan berlaku baik terhadap para petugas ya. Jadi kan gini, masyarakat kita itu kalau misalnya udah terkait dengan harta tuh suka agak-agak pelit gitu ya, kayak enggan untuk mengeluarkan hartanya. Nah, dan kadang-kadang kalau ada yang jangankan menagih harta zakat, misalkan ada yang pinjam uang, kemudian ada yang mau nagih uangnya kembali gitu. Tiba-tiba jadi jutek, jadi galak gitu. Nah, kayak begitu. Oleh karena itu Rasulullah menekankan sekali sebelum adanya pengumpulan dana zakat, Rasulullah mengumumkan ke semua masyarakat bahwa tanggal sekian sampai sekian akan ada perhitungan atau pembayaran zakat. Setelah itu Rasulullah juga wanti-wanti tolong bersikap baik kepada petugas zakatnya gitu. Jadi jangan dijutekin, jangan dijudesin, apalagi yang pintunya jangan dikunci sampai nggak dibuka-buka gitu, seperti itu. Nah, pada masa Rasulullah sendiri, si penilai harta, pengumpul dana, pekerja sosial, distributor, dana zakatnya, dan kasir dana zakatnya adalah petugas zakat yang sama. Jadi satu orang itu job deskripsinya banyak memang. Jadi penilainya, jadi pengumpulnya, jadi pekerja sosialnya, jadi distributornya, bahkan jadi kasirnya gitu. Selain itu, terkait dengan pola pendistribusian zakat, ditemukan dalam hadis Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah telah memberikan zakatnya lalu memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebetulnya Rasulullah sudah mengembangkan zakat atau mendistribusikan zakat dengan cara sistem zakat produktif, karena setiap dana zakat yang diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut, maka Rasulullah memerintahkan atau meminta mereka untuk mengembangkan dana tersebut. Jadi jangan sampai dana tersebut hanya habis untuk aktivitas konsumsi saja. Dan lagi pada pendistribusian dana zakat oleh Rasulullah sendiri, itu pendistribusiannya itu mencukupi kebutuhan konsumsi dan memungkinkan untuk melakukan aktivitas produktif. Itu zakat pada masa Rasulullah. Sekarang pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah Rasulullah wafat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu hanya memerintah sekitar 2 tahun saja setelah Rasulullah, yang kemudian beliau meninggal. Nah, pada masa kekhalifahan Rasulullah, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, sistem pembayaran zakat dilakukan seperti masa Rasulullah, artinya terpusat. Jadi yang pengelola zakat adalah pemerintah pusatnya gitu, seperti itu. Nah,
ada situasi yang berbeda yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan Rasulullah atau pada sahabat yang lainnya. Yang sangat membedakan adalah ketika Rasulullah meninggal, kemudian berganti jabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang terjadi adalah banyak pemberontakan. Jadi banyak yang wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW itu merasa kalau Rasulullah sudah meninggal, maka dia bebas untuk ya tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Rasulullah gitu, atau pemerintahan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka banyak yang membangkang gitu. Jadi pada saat itu banyak pembangkangan yang terjadi, terutama pembangkangan terhadap pembayaran dana zakat. Kan saya juga sudah sampaikan bahwa kalau misalnya yang terkait dengan harta memang akan sangat berat gitu untuk dibagi atau diminta gitu, sehingga orang bisa aja terus melaksanakan sholat, kemudian orang-orang muslim lah secara umum itu melaksanakan sholat nggak berat gitu, maksudnya tuh ini atau puasa atau lain. Tapi kalau udah terkait dengan harta itu kan jadi tiba-tiba pelit banget, makanya banyak orang yang membangkang zakat mah pada masa Rasulullah aja, kalau udah nggak ada Rasulullahnya nggak usah bayar zakat lagi gitu, kayak begitu. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, hal yang menjadi titik tekan utama ada pada proses pengumpulan dana zakat, karena pada masa tersebut terjadi permasalahan yang pelik terkait dengan hal tersebut. Di sini ada beberapa suku bangsa yang memang bandel gitu, nggak mau bayar zakat, diantaranya adalah Abes dan Jubian. Dan suku-suku lainnya yang tinggal di sekitar Madinah itu tuh pada baradanandel gitu, pada apa sih namanya, mereka nggak mau, udah sama-sama bertekad mau menolak membayar zakat gitu. Jadi pokoknya membarandel lah. Abu Bakar As-Siddiq memutuskan memerangi para pembangkang pembayar zakat, sehingga dengan lantang beliau mengungkapkan, jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq tuh ketika mengetahui situasi tersebut, maka beliau pergi ke lapangan terbuka membawa pedang beliau gitu, kemudian langsung menaikkan pedang beliau gitu, sambil memegang pedang beliau berkata, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena zakat merupakan hak atas harta yang mereka miliki. Jadi itu dilakukan Abu Bakar As-Siddiq sambil memegang pedang, artinya beliau bersiap untuk memerangi siapa saja yang tidak mau membayar zakat, karena kan zakat sendiri adalah bagian dari rukun Islam gitu. Kalau kita tidak menunaikan zakat, maka kita keluar dari keislaman kita. Itu. Jadi posisinya sama dengan syahadat, sholat, puasa, ataupun haji gitu. Jadi makanya kalau orang nggak mau bayar zakat berarti dia keluar dari keislaman. Nah, pada Khalifah Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi zakatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, dan dia sangat memperhatikan akurasi dari perhitungan dari zakat itu sendiri, di mana hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal lalu didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin. Jadi beliau itu manajemennya sama persis dengan manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam pengumpulannya dan pendistribusiannya. Beliau berprinsip persamaan hak warga negara dalam ekonomi. Ia membayar uang jumlah yang sama kepada seluruh sahabat, tidak membedakan kaum muslimin terdahulu, mu'alaf, budak, dan sebagainya. Jadi untuk 8 asnafnya juga dilakukan seperti Rasulullah, dibagi sama 12,5% untuk masing-masing asnaf itu, atau 1/8-nya. Jadi misalkan dari 8 asnaf itu fakir 12,5%, miskin 12,5%, mu'alaf 12,5%, jadi semua sama 12. Itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ini memisahkan pencatat. Jadi pertama kali pada saat perapihan administrasi zakat itu dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu luar biasa, beliau memerintah selama 10 tahun setelah menggantikan
Abu Bakar As-Siddiq gitu, dan pada masa tersebut terjadi pengembangan ekonomi yang luar biasa gitu pada saat pemerintahan Umar bin Khattab tersebut. Nah, Umar bin Khattab sendiri, beliau tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, memisahkan mengatur administrasi zakat sedemikian rupa. Beliau memisahkan antara pencatatan zakat yang hanya ditujukan kepada 8 asnaf sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, pada awal pendistribusiannya dana zakat dilakukan seperti jadi kalau pada Umar bin Khattab itu ada dua masa metode pendistribusian dana zakat. Nah, yang pertama itu masih sesuai dengan maksudnya persis sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, which is sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian di periode kedua Umar bin Khattab melakukan perubahan kebijakan di mana pembagiannya lebih kebijakannya lebih pengutamaan dalam pembagian dalam pemberian. Jadi gini, maksudnya apa? Maksudnya kalau yang di term pertamanya beliau membagi sama 12,5% untuk masing-masing asnaf. Tetapi di bagian keduanya beliau itu membaginya sesuai dengan mana sih yang lebih utama membutuhkan gitu, kayak gitu. Kalau misalnya miskin yang fakir miskin lebih banyak membutuhkan, maka beliau akan mengalokasikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan asnaf yang lainnya gitu, kayak begitu. Jadi dibagi sesuai dengan kebutuhan dari mustahik atau asnaf-asnaf yang ada dalam Quran surat At-Taubah, tetapi tetap tidak keluar dari aturan Quran surat At-Taubah ayat 60 tersebut. Nah, kemudian pada Umar bin Khattab juga pembagian distribusi zakat dibagikan dengan sistem desentralisasi. Jadi begini, bedanya kalau Rasulullah itu kalau misalnya ada kelebihan dana zakat, maka di pusat, kemudian pusat yang akan menentukan didistribusikan kemana. Tetapi pada masa Umar bin Khattab itu kalau misalnya ada kelebihan dari pengumpulan dana zakat, yang dilakukan adalah beliau membagi dulu jadi si wilayah tersebut misalnya di Taif tadi kelebihan dana zakat, maka dia akan membagi ke daerah yang membutuhkan yang paling dekat dengan Taif. Misalkan Ajajiyah itu didistribusikan ke Ajajiyah dulu gitu. Jadi bedanya seperti itu. Kalau Rasulullah itu dibawa ke pusat, kemudian pusat yang menentukan. Kalau pada masa Umar bin Khattab itu adalah wilayah tersebut langsung dibagikan ke wilayah terdekat yang paling membutuhkan gitu. Seperti itu. Zakat harus dikeluarkan pada penduduk yang telah dikumpulkan dana zakat dari muzaki di antara lingkungan mereka. Nah, ini kalau tidak ditemukan maka terdekat. Terkait pembagian terhadap 8 asnaf, Umar bin Khattab mengutamakan kecukupan dalam pembagian dana zakat. Jadi di sini ada Ibnu Jurai yang berkata, Umar dan Ibnu Dinar telah menceritakan kepadaku bahwa Umar bin Khattab berkata, kalau kalian diberi sesuatu maka cobalah untuk mencukupinya. Jadi beliau itu untuk menentukan besaran jumlah dana zakat itu melihat dari kebiasaan masyarakat setempat berapa banyak cukupnya gitu, kayak gitu. Jadi yang sangat beliau perhatikan adalah bukan banyaknya orang yang menerima dana zakat, tapi bagaimana seseorang itu, bagaimana dana zakat itu bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga tertentu. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga sangat memperhatikan kejelasan penerima zakat. Nah, batasan fakir miskin dibuat dengan sangat tegas. Salah satu batasannya adalah aukiyah gitu. Aukiyah itu adalah senilai dengan 40 dirham gitu. Jadi kalau ada orang yang memiliki lebih dari satu aukiyah, maka dia dinyatakan tidak halal untuk mendapatkan dana zakat. Nah, batasannya adalah hartanya dinilai apakah hartanya itu lebih dari satu dirham enggak gitu. Kalau dia lebih dari satu dirham itu maka 40 dirham maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kalau nilai sekarang berapa sih gitu? Kalau satu dirhamnya itu kan 3.900-an ya, sekarang itu sekitar 3.900-an. Jadi kalau kita kalikan nih
yang batasan miskin itu adalah kalau dia pendapatannya itu 156.000 gitu, maka dia berhak untuk mendapatkan dana zakat. Kalau dia tidak apa sih namanya tidak pendapatannya masih lebih dari itu, maka ini batasan pakirnya ya gitu 156.000 per kepala gitu. Jadi satu orangnya jadi kalau dalam keluarga itu ada 4 orang, berarti pendapatannya adalah sekitar 600 ribu, baru dia berhak sebulannya gitu ya. 600 sampai 700 ribu baru dia berhak untuk mendapatkan dana zakat. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu juga pernah menghentikan dana zakat terhadap mualaf, karena pada masa Umar bin Khattab tuh banyak banget mualafnya, dan Umar bin Khattab lebih banyak berpikir kalau misalnya mualaf ya kita dakwahi aja gitu, tidak menggunakan dana zakat. Jadi dikasih dakwah saja para pribadi. Dana zakat digunakan juga untuk tebusan tawaran perang. Nah ini diinikan dengan rikob gitu ya, memerdekakan, dan fisabilillah, dengan jalur fisabilillah gitu. Kemudian politik pendistribusiannya meliputi 4 hal, yaitu banyak sedikitnya harta, kelonggaran dan kesempitan keadaan, tercukupnya kebutuhan, dan tingkat kebutuhannya. Jadi 4 faktor ini yang sangat diperhatikan oleh Umar bin Khattab dalam mendistribusikan dana zakatnya. Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, ini pernah menggunakan dana zakat untuk pembayaran perang, masuk fisabilillah, dan perang pembiayaan lainnya. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan yang kontroversi banget gitu pada saat itu dengan beberapa sahabat, dan in case dampaknya juga ternyata mengganggu sirkulasi ekonomi ketika dana zakat digunakan untuk pembiayaan perang, walaupun perang itu adalah bagian dari fisabilillah. Jadi beliau banyak tidak menyalahi aturan Allah, sebetulnya tidak. Beliau banyak menggunakan untuk perang. Nah, tetapi sayang pada saat itu karena memang dana zakat itu memang harus dibagikan ke 8 asnaf, meskipun porsinya akan berbeda-beda, maka mengganggu kondisi perekonomian, di mana yang harusnya fakir miskin mendapatkan dana zakat, yang dia harusnya mengkonsumsi sesuatu jadi nggak bisa mengkonsumsi, dan ini mengganggu sistem perekonomian. Hal lain yang terkait dengan kebijakan zakat pada masa Utsman adalah para penzakat zakat dibebaskan atas zakat harta yang terpendam. Harusnya kan ada zakat ini ya, harta karun gitu, itu sebanyak 20% kalau salah. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri juga untuk banyaknya di mata kuliah akuntansi zakat kalau nggak salah kita akan detail itu. Ya, pada saat masa Utsman bin Affan itu dibebaskan gitu. Nah, kalau zakat harta terpendam jadi dikasihnya ya udah terserah yang dapat hartanya gitu. Terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib itu kembali pendistribusian pengumpulan dana zakatnya seperti pada masa Rasulullah atau pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menggunakan pemerataan dalam pendistribusian kekayaan dalam masyarakat. Ali sangat memperhatikan keadilan ekonomi. Ia menganggap serius hal ini, dan ia berkata, Allah berfirman pada orang kaya bahwa orang kaya harus menginfakkan hartanya dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan orang miskin. Jika kaum miskin tidak mendapatkan makanan atau pakaian, ini karena orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya. Allah akan menyiksanya pada hari pembalasan. Jadi Ali bin Abi Thalib itu benar-benar mempush masyarakatnya untuk, terutama yang kaya atau muzaki-muzakinya, untuk membayarkan dana zakat. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang pertanyaan kita diskusikan di grup. Assalamualaikum.